Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Nur Fadila dari kelas PAII mau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Desain Penelitian Kualitatif. Selanjutnya, pada bab 2 pembahasan terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu model desain. Di dalam model desain terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu kesalahan-kesalahan dalam pembuatan desain penelitian. Sebelumnya, dalam melakukan penelitian, salah satu hal yang penting ialah membuat desain penelitian. Desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena yang bersangkutan tidak mempunyai pedoman arah yang jelas. Agar tercapai pembuatan desain yang benar, maka peneliti perlu menghindari sumber potensial kesalahan dalam proses penelitian secara keseluruhan. Kesalahan-kesalahan tersebut ialah yang pertama yaitu kesalahan dalam perencanaan. Yang dimaksud di sini yaitu dapat terjadi saat peneliti membuat kesalahan dalam menyusun desain yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua, kesalahan dalam pengumpulan data, yaitu terjadi pada saat peneliti melakukan kesalahan dalam proses pengumpulan data di lapangan. Yang ketiga yaitu kesalahan dalam melakukan analisis. Dapat terjadi pada saat peneliti salah dalam memilih cara menganalisis data. Selanjutnya pada poin yang terakhir yaitu kesalahan dalam pelaporan, yaitu terjadi jika peneliti membuat kesalahan dalam menginterpretasikan hasil-hasil penelitian. Lanjut pada poin B. Tipe-tipe desain penelitian. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara garis besar dalam aliran kuantitatif yang bersifat konklusif ada 2 macam tipe desain, yaitu desain ex post facto dan desain eksperimental. Faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini adalah pada desain pertama tidak terjadi manipulasi variabel bebas, sedang pada desain yang kedua terdapat adanya manipulasi variabel bebas. Tujuan utama penggunaan desain yang pertama ialah bersifat eksplorasi dan deskriptif, sedangkan desain kedua bersifat eksplanatori. Sebab akibat kedua desain utama tersebut mempunyai sub-sub desain yang lebih khusus yang termasuk dalam kategori pertama ialah studi lapangan dan survei, sedang yang termasuk dalam kategori kedua ialah percobaan di lapangan dan percobaan di laboratorium. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang desain ex post facto, yaitu desain ini digunakan untuk menjaga kemungkinan adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara variabel yang tidak dapat dimanipulasi oleh peneliti. Misalnya, peneliti tertarik untuk menyelidiki pengaruh pola asuh anak antara single parent dan double parent terhadap perilaku sosial. Karena pola asuh tadi tidak dapat dimanipulasi, maka hanya desain ex post facto lah yang paling cocok dalam penelitian ini. Diidentifikasi anak-anak yang diasuh oleh single parents dan double parents yang mempunyai latar belakang faktor lain yang relatif sama. Kemudian subjek diberi tes perilaku sosial untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai anak yang diasuh dengan kedua pola yang berbeda tersebut. Selanjutnya, subdesain eksperimental. Pada poin kedua, itu terdapat 2 poin. Yang pertama, eksperimen lapangan. Yang kedua, eksperimen laboratorium. Eksperimen lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan latar yang realistis, di mana peneliti melakukan campur tangan dan melakukan manipulasi terhadap variabel bebas. Selanjutnya yang kedua yaitu eksperimen laboratorium, yaitu menggunakan latar tiruan dalam melakukan penelitiannya. Dengan menggunakan desain ini, peneliti melakukan campur tangan dan manipulasi variabel-variabel bebas, serta memungkinkan peneliti melakukan kontrol terhadap aspek-aspek kesalahan utamanya. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu desain eksperimental tingkat lanjut. Nah, di sini terdapat 2 desain eksperimental tingkat lanjut. Yang pertama yaitu desain random sempurna. Desain ini digunakan untuk mengukur pengaruh satu variabel bebas yang dimanipulasi terhadap variabel tergantung tergantung. Selanjutnya pemilihan kelompok secara random dilakukan untuk mendapatkan kelompok-kelompok yang ekuivalen.
Yang kedua, yaitu desain blok random, merupakan penyempurnaan dari desain random sempurna. Pada desain sebelumnya, perbedaan yang terdapat pada masing-masing individu tidak diperhatikan, sehingga menghasilkan kelompok-kelompok yang mempunyai anggota yang berbeda-beda karakteristiknya. Agar desain yang kita buat dapat menghasilkan output yang baik, maka diperlukan memilih anggota kelompok atau responden yang berasal dari populasi yang mempunyai karakteristik yang sama. Oleh karena itu, peneliti harus dapat mengidentifikasi beberapa sumber utama perbedaan-perbedaan yang dimaksud secara dini. Selanjutnya, pada poin ketiga terdapat validitas. Nah, validitas ini berkaitan dengan persoalan untuk membatasi atau menekan kesalahan-kesalahan dalam penelitian, sehingga hasil yang diperoleh akurat dan berguna untuk dilaksanakan. Di sini terdapat dua validitas, yaitu yang pertama validitas internal. Validitas internal adalah tingkatan di mana hasil-hasil penelitian dapat dipercaya kebenarannya dan merupakan hal yang esensial yang harus dipenuhi jika peneliti menginginkan hasil studinya bermakna. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kendala untuk memperoleh validitas internal. Di antaranya, salah satunya yaitu sejarah. Faktor ini terjadi ketika kejadian-kejadian eksternal dalam penyelidikan yang dilakukan mempengaruhi hasil-hasil peneliti. Lalu saya lanjutkan. Kendala-kendalanya ada 3. Yang pertama sejarah, yang kedua instrumentasi, dan yang ketiga yaitu seleksi. Yang dimaksud instrumentasi di sini yaitu efek yang terjadi disebabkan oleh perubahan-perubahan alat pada saat melakukan penelitian. Yang seleksi yaitu efek tiruan di mana prosedur seleksi mempengaruhi hasil-hasil studi. Selanjutnya, validitas eksternal ialah tingkatan di mana hasil-hasil penelitian dapat digeneralisasi pada populasi, latar, dan hal-hal lainnya dalam kondisi yang mirip. Hal-hal yang menjadi sumber-sumber validitas eksternal ada 3. Yang pertama yaitu interaksi testing, yang kedua interaksi seleksi, dan yang ketiga interaksi setting. Nah, di sini saya akan menyampaikan penjelasannya. Yang pertama yaitu interaksi testing, yaitu efek-efek tiruan yang dibuat dengan menguji responden akan mengurangi generalisasi pada situasi di mana tidak ada pengujian pada responden. Yang kedua yaitu interaksi seleksi, yaitu efek di mana tipe-tipe responden yang mempengaruhi hasil-hasil studi dapat membatasi generalitasnya. Yang ketiga yaitu interaksi setting, yaitu efek tiruan yang dibuat dengan menggunakan latar tertentu dalam penelitian, tidak dapat direplikasi dalam situasi-situasi lainnya. Nah, selanjutnya pada poin B terdapat model proposal. Model proposal di sini terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu penulisan proposal penelitian. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang proposal penelitian. Proposal penelitian adalah gambaran secara rinci tentang proses yang akan dilakukan oleh peneliti untuk dapat memecahkan permasalahan penelitian. Proposal penelitian merupakan langkah awal sebelum menyusun laporan penelitian. Menyusun rancangan penelitian atau sering disebut juga dengan menyusun proposal penelitian merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari suatu proses dan rangkaian kegiatan. Lanjut, biasanya proposal dianggap baik manakala proposal itu mengandung komponen pokok tertentu. Di antaranya yang pertama, gambaran masalah yang akan diteliti dan pertanyaan penelitian yang terukur. Yang kedua, mengandung tujuan penelitian yang terarah dan jelas. Yang ketiga, menggambarkan variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Yang keempat, menggambarkan kebermaknaan atau signifikasi masalah penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Yang kelima, menggambarkan metode, desain, dan prosedur penelitian. Yang keenam, menggambarkan populasi dan sampel atau subjek penelitian. Yang ketujuh, memuat instrumen penelitian. Yang kedelapan, memuat rencana kerja dan jadwal penelitian. Memperhatikan komponen-komponen pokok yang tergambarkan, maka hampir sebagian isi dari laporan penelitian sudah tersusun, tinggal merumuskan sebagian lagi. Dengan demikian, manakala proposal penelitian sudah dirumuskan dengan baik, maka sebenarnya kita sudah menyusun
sebagian isi laporan penelitian. Selanjutnya pada poin kedua yaitu sistematika penulisan proposal penelitian. Nah, proposal merupakan perencanaan penelitian yang sifatnya masih tentatif, namun isinya harus sudah mencakup gambaran mengenai kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Nah, pada slide yang terakhir, saya akan menyampaikan sedikit tentang format penulisan proposal penelitian kualitatif. Yang pertama meliputi bagian awal sampul proposal, terdiri atas 2 rangkap. Pada sisi luar dijilid soft cover berwarna merah marun atau sesuai dengan warna yang telah ditentukan pada bagian dalam. Selanjutnya yang kedua yaitu halaman persetujuan, memuat judul proposal, tugas akhir, nama, NIM, tanggal pengajuan, nama dan tanda tangan pembimbing, dan diketahui oleh wakil dekan bidang akademik atau kajur prodi. Selanjutnya pada judul harus mencerminkan isi penelitian yang berisi konsep atau hubungan antar konsep yang mendeskripsikan fenomena permasalahan dalam ruang lingkup yang diteliti, populasi, tempat yang diteliti, dan metode penelitian yang dimuat pada lembar jilid. Setelah judul terdapat bab pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini berisi penjelasan secara umum permasalahan yang diteliti dan diuraikan secara singkat, padat, tepat, dan jelas. Setelah itu latar belakang. Latar belakang berisikan uraian tentang fenomena atau permasalahan dalam ruang lingkup yang akan diteliti dapat diperoleh dari permasalahan teoritis atau dari permasalahan praktis. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah menggunakan kalimat tanya yang mencerminkan permasalahan dalam ruang lingkup yang akan diteliti secara jelas, lugas, nyata, dan relevan dengan waktu. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 3, yaitu tujuan umum yang berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan ilmu dan kegunaan yang diperoleh dari permasalahan yang diteliti. Yang kedua yaitu tujuan khusus, berisi tentang uraian secara khusus hal-hal yang akan diukur, diamati, dinilai atau diperoleh yang berhubungan dengan rumusan masalah yang ditentukan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu salah satu kriteria memilih masalah penelitian adalah masalah itu harus bermanfaat baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan praktis di pangan. Berbagai manfaat yang diperkirakan oleh peneliti perlu dicantumkan dalam bagian ini. Ada 2 jenis manfaat penelitian, yaitu yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Nah, biasanya setelah tujuan penelitian itu terdapat manfaat penelitian, tapi saya di sini tidak mencantumkan karena menurut saya tujuan penelitian itu sudah mencakup dari manfaat penelitian. Selanjutnya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi tentang teori yang berhubungan dengan topik atau masalah penelitian. Tinjauan pustaka dapat berasal dari buku atau publikasi yang dianggap relevan, meliputi peneliti yang pernah meneliti topik atau permasalahan tersebut. Yang kedua, tempat penelitian. Yang ketiga, unit dari ruang lingkup permasalahan. Yang keempat, cara pendekatan atau analisis penelitian. Yang kelima, isi simpulan penelitian. Yang keenam, kritikan atau kelemahan peneliti. Yang ketujuh, penelitian bersifat relevan, aktual, serta merupakan fenomena atau fakta. Yang kedelapan yaitu teori yang dikumpulkan melalui kajian kritis, bukan hanya pendapat pakar saja. Selanjutnya pada poin ke-10 yaitu kerangka pemikiran. Poin ke-9, kerangka pemikiran berisikan rangkaian pemikiran peneliti untuk menjawab rumusan masalah dari hasil kajian pustaka terkini. Langsung saja kerangka konsep. Kerangka konsep merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Nah, kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian
yang didapatkan di bab tinjauan pustaka. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian di sini berisikan pemilihan pendekatan atau cara penelitian yang akan digunakan dengan memperhatikan sifat-sifat variabel yang akan diteliti dan jenis informasi yang dibutuhkan. Di dalam metode penelitian berisikan pemilihan pendekatan atau cara penelitian yang akan digunakan dengan memperhatikan sifat-sifat variabel yang akan diteliti dan jenis informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, rancangan penelitian berupa observasional terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu rancangan penelitian yang berisi rancangan kuantitatif dengan metode potong lintang. Yang kedua, observasional berisi laporan kasus, seri kasus, dan survei. Selanjutnya pada poin kedua yaitu identifikasi variabel. Di situ terdapat 4. Nanti bisa dilihat dalam pemaparan makalah. Sebelumnya mohon maaf, ternyata rancangan penelitian berupa observasional itu ada 5. Saya lanjutkan yang ketiga yaitu cara kerja dan teknik pengumpulan data. Yang keempat ada rancangan analisis dan yang terakhir adanya tempat dan waktu penelitian. Nah, selanjutnya pada poin ke-12 yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini memuat rangkuman hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya untuk menjawab masalah penelitian. Simpulan penelitian dibuat rujukan kepada beberapa peneliti sebelumnya, apakah hasil penelitian tersebut konsisten atau tidak dengan hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah karya ilmiah. Satu hal yang harus diperhatikan ketika menyusun daftar pustaka yang didasarkan pada kata pertama, judul, adalah jika judul itu diawali dengan kata sandang. Dalam kasus semacam ini, penyusunan daftar pustaka didasarkan pada kata kedua di dalam judul. Nanti keterangan selanjutnya dapat dilihat dalam pemaparan makalah. Selanjutnya pada poin ke-14 ada lampiran-lampiran. Lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian. Bentuknya dapat berupa instrumen penelitian, surat izin penelitian, tabel induk, proses pengolahan data, dan sebagainya. Setiap lampiran diberi nomor urut sesuai dengan urutan penggunaannya dan diberikan judul lampiran. Nah, yang terakhir saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan makalah saya, yaitu dalam melakukan penelitian, salah satu hal yang penting ialah membuat desain penelitian. Agar tercapai pembuatan desain yang benar, maka peneliti perlu menghindari sumber potensial kesalahan dalam proses penelitian secara keseluruhan. Tujuan utama penggunaan desain yang pertama ialah bersifat eksplorasi dan deskriptif, sedang desain kedua bersifat eksplanatori atau sebab akibat. Proposal penelitian adalah gambaran secara rinci tentang proses yang akan dilakukan oleh peneliti untuk dapat memecahkan permasalahan penelitian. Proposal merupakan perencanaan peneliti yang sifatnya masih tentatif, namun isinya harus sudah mencakup gambaran mengenai kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.